世界に痛みを。神羅転生。Perkenalkan, nama saya Tia Lestari Sipahutar. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dengan nama asli Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan aliran agama Hindu Siwa, letaknya di Muara Kaman, tepatnya pada hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini ditandai dengan adanya 7 buah prasasti yang dinamai Prasasti Yupa dengan Pallawa sebagai hurufnya dan Sanskerta sebagai bahasanya. Pendirinya adalah Raja Kudungga. Setelah Raja Kudungga wafat, kerajaan diambil alih oleh putranya Raja Ansawarman. Dan setelah Raja Ansawarman wafat, kerajaan diambil alih oleh putra Raja Ansawarman, yaitu Raja Mulawarman. Pada sebuah prasasti Yupa abad ke-4 dikisahkan bahwa Raja Mulawarman telah menyumbangkan 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Kisah ini menceritakan betapa dermawannya seorang Raja Mulawarman. Oleh karena itu, dari sekian banyak raja yang memimpin kerajaan Kutai, Raja Mulawarmanlah yang paling terkenal. Keruntuhan kerajaan Kutai Martadipura disebabkan oleh tewasnya raja terakhir Kutai. Martadipura yang dikalah memperebutkan kekuasaan dari kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Awalnya Kutai Kartanegara merupakan bagian dari kerajaan Kutai Martadipura, namun karena perbedaan kepercayaan di mana Kutai Kartanegara menganut kepercayaan agama Islam, akhirnya perebutan kekuasaan pun terjadi dan berakhir dengan Kutai Kartanegara sebagai pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan dengan nama asli Tarumanagara ini terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat bagian utara. Raja yang paling terkenal adalah raja yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan kerajaan Hindu dengan aliran Wisnu ini diketahui dengan ditemukannya beberapa prasasti yang menceritakan tentang keberhasilan kerajaan. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidangiang, Prasasti Ciantiun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi. Selain ditemukannya peninggalan-peninggalan berupa prasasti, ternyata ditemukan pula peninggalan berupa candi yang dikenal dengan sebutan Candi Jiwa. Letaknya di daerah Kerawang. Akhir dari kerajaan ini disebabkan oleh keinginan Tarumanegara untuk membawa kerajaan Tarumanagara kembali ke kerajaan Sunda. Namun salah satu saudara terus bawah yang bernama Galuh tidak setuju jika kerajaan Taruma kembali ke kerajaan Sunda. Akhirnya Galuh pergi dari kerajaan Taruma dan kembali datang untuk merebutnya. Kekuasaan kerajaan Sunda yang awalnya sudah adalah kekuasaan kerajaan Tarumanegara, akhirnya kerajaan itu pun diubah menjadi kerajaan Sunda Galuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ella Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno.
pada abad ke-8 kerajaan Mataram kuno terletak di daerah Jawa Tengah. Kemudian pada abad ke-10 kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Agama di kerajaan ini pun terbagi menjadi dua, yaitu Hindu pada dinasti Sanjaya dan Buddha pada dinasti Syailendra. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanan. Raja Sanan kemudian digantikan oleh keponakannya, Raja Sanjaya. Setelah Raja Sanjaya meninggal, kerajaan Mataram kuno diperintahkan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Raja Mataram kuno setelah Rakai Panangkaran adalah Rakai Warak. Kemudian Rakai Warak digantikan oleh Rakai Garung. Di tengah-tengah pemerintahan kerajaan Mataram kuno, datanglah Rakai Pikatan untuk menjadi penguasa tunggal sebagai dinasti Sanjaya. Persaingan antara dinasti Sanjaya yang dipimpin Rakai Pikatan dengan dinasti Syailendra yang dipimpin Raja Samarutunga membuat cita-cita Rakai Pikatan untuk menjadi penguasa tunggal di Pulau Jawa terhalang. Terjadi pertikaian antara kedua dinasti. Akhirnya pada abad ke-9 terjadi penggabungan kedua dinasti melalui pernikahan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodarwadani dari dinasti Syailendra. Namun pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Pramodarwadani terjadi tidak membuahkan kedamaian, malah justru membuat pertikaian antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Syailendra semakin sengit. Akhirnya Rakai Pikatan sebagai dinasti Sanjaya berhasil menguasai kerajaan, sedangkan Pramodawani Dani bersama anaknya Balaputradewa melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk kemudian mereka menjalankan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Balitung, setelah Rakai Pikatan wafat, kerajaan Mataram kuno diperintahkan oleh Rakai Kayuwangi, dibantu oleh sebuah dewan penasehat yang juga jadi pelaksana pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Tema ingin menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri berawal ketika Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kecil Urawari berhasil meruntuhkan Kerajaan Mataram kuno lewat peristiwa Mahapralaya. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno diambil alih dan nama Mataram diubah menjadi Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan turunan Ajiwari. Raja pertamanya adalah Raja Srijaya Warsa, kemudian dilanjutkan oleh Raja Bhameswara. Dalam kitab Kakawin Smaradhana karangan Pu Darmaja diceritakan bahwa Raja Bhameswara adalah keturunan pendiri dinasti Isyana. Kemudian Raja Bhameswara digantikan oleh mertuanya Jayabhaya. Pada masa pemerintahan Jayabhaya, jadi perang saudara ini diabadikan dalam bentuk Kakawin Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Punulu. Jayabhaya berhasil memenangkan perang saudara tersebut, sehingga wilayah Kediri berhasil disatukan lagi dengan wilayah Jenggala. Peristiwa kemenangan ini dibandingkan dalam prestasi Rantang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurlita Maharani. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari saling berkaitan erat dengan Kerajaan Kediri dan Majapahit ketika Ken Arok menjabat sebagai prajurit di Tunapel. Di Kerajaan Kediri sedang berlangsung perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Para Brahmana tersebut melarikan diri ke Tunapel karena merasa lebih nyaman berada di Tunapel. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Kerajaan Kediri dengan Paukan Akubu Tumapel. Dalam pertempuran di Genter, Kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan Raja Kertajaya meninggal kemudian. Singkat cerita, seorang utusan Cina
bernama Meng Qi pulang ke Cina dan menceritakan pada Kaisar Kubilai Khan bahwa kerajaan Melayu yang awalnya menjadi incarannya telah dikuasai dan ditaklukkan oleh kerajaan Singasari. Kaisar Kubilai Khan begitu marah, ia segera mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari. Mendengar wilayah kekuasaannya di bagian Sumatera akan diserang, pasukan-pasukan kerajaan Singasari segera dikirim ke Sumatera untuk menghadapi serangan pasukan Cina. Sementara itu, Raja Jayakatwang dari kerajaan Kediri, kerajaan yang pernah dikalahkan kerajaan Singasari, lebih kesempatan baik untuk merebut kembali kekuasaan selagi pasukan-pasukan kerajaan Singasari dikirim ke Sumatera pada tahun 1292. Raja Jayakatwang dengan pasukan kerajaan Kediri langsung menyerang ibu kota kerajaan Singasari. Menurut cerita, pada saat serangan musuh datang, Raja Kartanagara serta para pejabat dan pendeta sedang melakukan upacara Katrayana, sehingga dapat dengan mudah mereka semua dibunuh oleh musuh. Kerajaan Singasari akhirnya berhasil direbut kembali oleh Jayakatwang, raja dari kerajaan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olan Hadepolani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terakhir dan terbesar di Indonesia. Letaknya di Pulau Jawa. Pendirinya adalah Raden Wijaya, menantu dari Raja Teguh Dharmawangsa, yaitu dari kerajaan Mataram kuno, yang sempat melarikan diri ke Madura bersama istrinya saat terjadi peristiwa Mahapralaya. Kerajaan Majapahit awalnya hanya sebuah desa kecil bernama Desa Tarik. Desa itu merupakan pemberian dari Raja Jayakatwang dari Kediri atas kembalinya menantu Raja Teguh Dharmawangsa atau Raden Wijaya dari kerajaan Mataram kuno yang telah lama dikuasai kerajaan Kediri. Raden Wijaya telah dimaafkan dan dipercaya tidak bersalah atas kesalahan generasinya atasnya. Singkat cerita, pada tahun 1292, armada Cina yang terdiri dari 1.000 buah kapal dengan 20.000 orang prajurit tiba di Tuban, Jawa Timur, dengan tujuan untuk menyerang Raja Kartanegara yang telah merebut kerajaan Melayu dan menyatakan tidak mau tunduk pada Kaisar Kubilai Khan. Mereka tidak tahu bahwa Raja Kartanegara beserta kerajaan Singasari itu telah meninggal dan hancur dikalahkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Mengetahui rencana penyerangan dari Cina ini, Raden Wijaya mengambil kesempatan untuk merebut kembali kerajaan Singasari. Ia menggabungkan diri dengan pasukan Cina dan menyerang Raja Jayakatwang di Kediri. Kerajaan Kediri tidak mampu menghadapi keserangan, sehingga Raja Jayakatwang berhasil dikalahkan. Kemenangan itu membuat pasukan Cina bergembira dan berpesta pora. Mereka tidak menyangka ketika sedang berpesta pora, pasukan Majapahit balik menyerang mereka. Akhirnya pasukan armada Cina itu kalah, dan mereka segera kembali ke tanah airnya. Sejak saat itu kerajaan Majapahit mulai berkuasa. Pada tahun 1265, berturut-turut pecah pemberontakan yang dipimpin oleh Raga Lawe dan disusul oleh Saro serta Nabi. Pemberontakan itu bisa padamkan. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 dan mendapat penghormatan di dua tempat, yaitu Candi Simping di Sumberjati dan Candi Artapura. Raden Wijaya wafat, putra permaisuri Tribuaneswari yang bernama Jaya Negara menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Pada awal pemerintahannya, Jaya Negara harus menghadapi sisa pemberontakan yang meletus di masa ayahnya masih hidup. Selain pemberontakan Kuti dan Sumi, Raja Jaya Negara diselamatkan oleh pasukan pengawal Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Ia kemudian diungsikan ke Badager. Raja Jaya Negara wafat tahun 1328 karena dibunuh oleh salah seorang Dharmautra yang bernama Tanca. Oleh karena ia tidak mempunyai putra, ia kemudian digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Bre Kuripan yang bergelar Tribuana Tunggadewi.
Jaya Wisnu Wardani. Suaminya bernama Cakradhara yang berkuasa di Singokari dengan gelar Kartawardhana. Yang kita negara Kartagama digambarkan adanya beberapa pemberontakan di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Pemberontakan yang saling berbahaya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kata pada tahun 1331, namun pemberontakan itu tidak padam oleh Gajah Mada. Tidak dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Setelah itu Gajah Mada bersumpah di hadapan raja dan para pembesar kerajaan bahwa ia tidak akan amukti palapa atau memakan buah palapa sebelum ia menundukkan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada tahun 1334 lahirlah putra mahkota kerajaan Majapahit yang diberi nama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 Ratu Tribuana Tunggadewi mengundurkan diri setelah berkuasa 20 tahun. Ia wafat pada tahun 1372. Pada tahun 1350 Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Majapahit dan bergelar Sri Raja Sanegara dan Gajah Mada diangkat sebagai Pati Hamengkubumi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas. Hampir seluruh wilayah Nusantara tunduk pada Majapahit. Namun ada satu kerajaan kecil yang belum dikuasai Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Raja Hayam Wuruk bersama Pati Gajah Mada berusaha untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Namun ketika itu Raja Hayam Wuruk terlanjur jatuh cinta pada putri dari kerajaan Sunda Galuh yang bernama Dia Pitaloka. Raja Hayam Wuruk bermaksud untuk menikahi Dia Pitaloka. Ia mengundang keluarga besar kerajaan Sunda Galuh datang ke kerajaan Majapahit untuk menikah dengan Dia Pitaloka. Ketika keluarga besar dari kerajaan Sunda Galuh tiba, di kerajaan Majapahit terjadi kesalahpahaman. Pati Gajah Mada mengira keluarga besar Sunda Galuh ingin menyerang Majapahit. Akhirnya Pati Gajah Mada segera mengeluarkan pasukan dan membunuh semua anggota keluarga kerajaan Sunda Galuh. Hanya Dia Pitaloka yang tidak dibunuh. Melihat seluruh keluarganya tewas, Dia Pitaloka pun akhirnya melakukan balapati bunuh diri pada dirinya sendiri. Raja Hayam Wuruk yang mengetahui peristiwa kesalahpahaman tersebut menjadi marah, terlebih ketika melihat calon istrinya mati karena bunuh diri atas kesalahpahaman patihnya. Akhirnya Raja Hayam Wuruk pun sakit dan meninggal. Karena sakit hati kemunduran perlahan-lahan, kekuasaan Majapahit pun runtuh. Pada salah satu versi cerita, dikisahkan sang Pati Gajah Mada pergi ke sebuah gunung untuk berdiam diri dan menjadi pertapa karena merasa bersalah pada rajanya. Sekianlah cerita singkat atau sejarah singkat yang bisa saya sampaikan dari kerajaan Majapahit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara menurut naskah Wangsakerta adalah kerajaan Sunda tertua di Nusantara dan diperkirakan menjadi kerajaan paling awal di Indonesia. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini juga dianggap sebagai leluhur dari suku Sunda karena peradaban masyarakat Sunda saat ini sama seperti kehidupan masyarakat Salakanegara pada masa itu. Tidak hanya itu saja, banyak bukti yang menunjukkan adanya kesamaan kosakata antara Salakanegara dan Sunda. Pendapat mengenai kerajaan Salakanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama karena sudah muncul sejak abad keempat. Namun jika ditelaah lebih jauh, ternyata kerajaan Salakanegara sudah eksis sejak abad kedua, yang artinya lebih awal jika dibandingkan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Hanya saja, bukti sejarah yang menuliskan tentang kerajaan ini sangat minim sehingga sangat sulit dianggap sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Asal-usul kerajaan Salakanegara didasarkan atas catatan perjalanan dari Cina yang menunjukkan jalinan kerjasama para pedagang dengan dinasti Han pada abad ke-3 Masehi. Jauh sebelum itu, pada abad ke-1, di Salakanegara dipimpin oleh penguasa pertamanya adalah Akitirem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kalingga. Kalingga atau Holing, sebutan dari sumber Tiongkok, merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Yang letak pusat kerajaan ini berjumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang.
Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur. Kebanyakan diperoleh dari sumber catatan Tiongkok, tradisi kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Pada abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Sima dan kaitannya dengan kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sesumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kanjuruhan. Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Masih sejaman dengan kerajaan Tarumah di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Baduk dan Candi Wurung. Letak kerajaan Kanjuruhan ialah di Jawa Timur, dekat kota Malang sekarang. Kerajaan Kanjuruhan ini tertulis dalam prasasti Dinaya yang ditemukan di sebelah barat Laut Malang, Jawa Timur. Angka tahunnya tertulis dengan canda sangkala yang berbunyi Nayama Payurasa 682 Caka 760 Masehi. Isinya menceritakan bahwa pada abad ke-8 ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dengan rajanya bernama Dewa Sima. Ia memiliki seorang putra yang bernama Liswa. Setelah naik tahta dan melalui upacara Abhiseka, Liswa bernama Gajayana. Perkenalkan, nama saya Priscilla Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh atau Panjajaran merupakan penyatuan dari kerajaan yang pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga abad ke-16 Masehi. Sejarah berdirinya dua kerajaan di tanah Sunda atau Jawa Barat ini tidak terlepas dari naskah kuno yang ditulis pada abad ke-16. Dua kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Setelah Tarumanegara tamat pada sekitar tahun 650 Masehi, lantaran serbuan dari kerajaan Sriwijaya, muncul dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Cerita Parahyangan menjelaskan mengenai Kerajaan Galuh dimulai sewaktu Rahyang Rimedang-Jati yang menjadi pemimpin selama 15 tahun. Kemudian kekuasaan diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Retikandayun. Bahwa pusat kerajaan Sundan dan Galuh berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Sundan berpusat di pangkuan Panjajaran atau Bogor sekarang, sedangkan Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, tampuk kepemimpinan kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. Pada periode inilah terjadi pergolakan. Penguasa Galuh Retikandayun memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanegara. Tahun 612 Retikandayun mendeklarasikan kerajaan Galuh sebagai pemerintahan yang berdaulat. Situasi ini membuat Tarumanegara semakin melemah hingga akhirnya runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya pada sekitar 650 Masehi. Sri Maharaja Tarusbawa yang selamat kemudian mendirikan pemerintahan.
baru bernama Kerajaan Sundan di tepi hulu Sungai Cipakacilan yang termasuk wilayah Bogor sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Febrian, dan di kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Sejarah berdirinya kerajaan Hindu-Buddha ini tidak terlepas dari Raja Airlangga jika dilihat dari berbagai prasasti peninggalannya. Berdirinya Kahuripan sebagai sebuah kerajaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang terjadi pada sekitar abad ke-10. Pemimpin masyhur Kerajaan Kahuripan adalah yang kita kenal dengan Airlangga. Airlangga sendiri merupakan pendiri sekaligus raja terakhir sebelum Kerajaan Kahuripan terbelah. Latar belakang sejarah pada abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut yang terjadi pada era kepemimpinan Pusendok atau Rakai Hino Sri Isana. Menurut The Indianized States of Southeast Asia. Ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Salah satunya adalah faktor motif ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan sehingga sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan atau bangsa lain. Juga mulai kurang produktifnya sawah penghasil padi lantaran tenaga kerja difokuskan untuk membangun candi-candi besar. Suroto dalam buku Mataram 1 menyebutkan Kerajaan Mataram juga pernah mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Dan nantinya Airlangga melanjutkan kuasa Mataram atau Medang melalui Kerajaan Kahuripan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.